melanjutkan acara selanjutnya, izinkan kami berpantun terlebih dahulu ya. Pergi ke taman memetik melati, harumnya semerbak sampai ke hati. Hari ini kita saling bersilaturahmi, mohon maaf lahir dan batin setulus hati. Kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Penyayang. Artinya, dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luas seluas langit dan bumi. Lebih semangat untuk menghadapi hari-hari di mana kita harus menghadapi siswa-siswi kita agar kita bisa membuktikan dua hal yang paling utama dalam bekerja. Yang pertama, memberikan contoh yang baik sebagai teladan, sebagai guru yang itu akan berdampak pada keseharian anak-anak kita. Dan kedua, keikhlasan kita sebagai guru. Jadi kalau kita di sini, ya saya melihat dan saya mendengar dan saya menyaksikan langsung pendidikan akmal Sabia ini berbeda ini sama yang lainnya. Perbedaannya spesial lembaga pendidikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Shadaqallahu adzim. Segala puji serta syukur marilah kita bersama-sama untuk memanjatkan kehadirat Ilahi Rabbi yang telah memberikan kepada kita semuanya, khusus keluarga besar Akmal Sabila, kekuatan, baik itu kenikmatan, nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat.
yang hari ini kita bisa merasakan betapa kesehatan ini sangat berarti dan berharga, sehingga kita bisa menikmati ya adanya ukhuwah kekeluargaan di antara kita. Semoga kita senantiasa diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala hamba-hamba yang pandai bersyukur atas nikmat-Nya. Salat dan salam marilah kita limpah curahkan kepada pimpinan kita, Habibana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan ini perkenankan saya ingin menyampaikan ucapan dan ungkapan masih dalam suasana Idul Fitri. Minal aizin wal faizin, kullu amin wa antum bi khairin. Mohon maaf lahir dan batin pada seluruh keluarga besar Akmal Sabila yang sudah barang tentu banyak sekali kehilafan kesalahan yang telah kami lakukan, karena memang hari-hari kita bersentuhan saat interaksi sosial. Maka kemudian hari ini pada teman-teman semuanya mohon dimaafkan lahir dan batin. Semoga teman-teman memaafkan atas kesalahan dan kehilafan saya pribadi dan keluarga, karena sudah barang tentu apa yang saya lakukan, ibadah saya atau juga apa yang kita lakukan dalam kehidupan ini, maka ketika kita sudah mendapatkan permohonan maaf atau dimaafkan oleh teman-teman semuanya, insya Allah ibadah kita, semua perjalanan hidup kita akan dengan sebuah keberkahan. Dan hari ini pula kami menyampaikan pada teman-teman semuanya, terima kasih untuk hadir dalam kegiatan silaturahmi halal bihalal. Yang ini sudah barang tentu ini bukan perintah dalam Al-Quran, tidak ada aturan memerintahkan itu. Akan tetapi ini adalah bagian. Kalau dalam Al-Quran diperintahkan agar kita terus menjadi hubungan silaturahmi, maka setelah kita melaksanakan selama kurang lebih 1 bulan berada dalam bulan sebagai upaya untuk melatih, mengkader kita menjadi manusia-manusia yang bertakwa, maka di hari ini sudah barang tentu saya atas nama pribadi dan keluarga menyampaikan ucapan dan ungkapan terima kasih atas segala pengorbanan, upaya dan usaha yang telah dilakukan oleh teman-teman seluruh keluarga besar Akmal Sabila. Keberadaan Akmal sampai hari ini seperti ini bukan karena saya, tapi di situ ada teman-teman di hadapan saya, kepala sekolah, para wakasek, dan juga teman-teman semuanya, baik dari tenaga pendidik atau juga tenaga kependidikan. Hari ini adalah memberikan sebuah harapan besar buat kami semuanya terkait dengan bagaimana para Sabila ke depan, atau akan jadi lembaga yang stagnan atau juga lembaga yang terus berlari, lembaga yang mengejar dalam rangka untuk mencapai manfaat, mengantarkan anak bangsa, anak-anak kita menjadi anak-anak yang waladun soleh. Salam dan salam adalah kita limpahkan pada junjungan kita, Habibana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, kita semuanya hari ini duduk di sini karena kita ingin Allah ketika berhidayah kita datang ke sini, maka hidayah yang Allah berikan kepada kita terus dijadikan petunjuk buat kita, hidup kita selalu berada memilih jalan yang lurus sesuai dengan bacaan yang kita baca setiap hari. Allahumma ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Maka inilah manusia kita semuanya, tidak ada lagi proses untuk menuju pulang kepada Allah nanti. Entah kapan kita akan dipanggil oleh Allah. Apa kita masih dalam usia muda, atau kita sudah tua, atau masih anak-anak dan seterusnya. Tapi yakinlah bahwa Allah akan memanggil kita, dan kita sudah barang tentu harus mempersiapkan bekal buat
pulang, ya, sidak pulang yang kita bawa kali ini. Wah, insya Allah akan menjadikan kita, ya, merasakan nikmatnya ketika kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman, kalau orang-orang sufi itu, orang-orang yang sudah menjadikan Allah adalah mahabbah, kecintaannya hanya pada Allah, maka ketika dipanggil Allah, mereka mengatakan, ketika mereka meninggal berada di alam kubur, mereka mengatakan bahwa inilah kebahagiaan yang hakiki, kebahagiaan yang puncak yang dirasakan oleh kamu. Beda dengan kita, ya, yang mungkin sekarang, ya, kita mengatakan kita bawa orang Islam, kita menjalankan ibadah, sholat, puasa dan seterusnya. Tapi jangan kita, ketika kita dipanggil Allah, kita mengatakan betapa sulitnya hidup dalam barzah, betapa gelapnya, betapa menderitanya. Naudzubillah min dzalik. Ya sanakala sabila, ini bersama-sama kita berhubungan bukan hanya di dunia kita bersama setiap hari, tapi mudah-mudahan ketika kita dipanggil oleh Allah suatu saat nanti, kita akan bersama-sama di hari kiamat nanti dalam naungan, dalam syafaat Rasulullah. Kita akan merasakan berrombongan dengan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan riang, berdiri, berjalan dengan penuh tegak sambil berseri-seri bersama-sama dengan teman-teman seperjuangan yang ada di antara saya. Bukankah itu tujuan kita berada di sini, berada di tempat atau juga lembaga yang sangat, ya, agamis, lembaga yang berbasis pesantren? Itu adalah tujuan pertama dan yang utama. Maka kepada teman-teman, berbahagialah, nikmati jalan hidup ini. Semakin kita menjadikan kenikmatan, maka semakin hidup kita rasakan ada sebuah kenikmatan. Hadirin yang dirahmati Allah, pada hari ini yang kita masih dalam suasana Idul Fitri. Biasanya Idul Fitri itu banyak sekali digaungkan oleh para ustadz, asatidzah, para ulama, ya, bahwa Idul Fitri ini adalah bertepatan dengan, ya, hari kemenangan, ya. Maka, ya, apakah memang benar Idul Fitri ini bagi saya dan teman-teman merupakan hari kemenangan? Mereka mengatakan, kenapa disebut Idul Fitri bagi kami, katanya hari kemenangan? Karena kami selama 1 bulan tidak pernah tinggal tarawih. Karena kami 1 bulan tidak pernah, ya, telat sholat wajib atau juga sunnah rawatib. Karena kami 1 bulan ini terus menjalankan atau juga membaca Al-Quran, tilawah Al-Quran, bahkan hatam sekian juz, sekian 30 juz, 2 kali hataman atau juga berapa kali hataman. Kalau memaknai, ya, bahwa di 1 bulan ini kita sudah melaksanakan tadi, ya, 30 puasanya atau 29, ya, tidak batal. Al-Qurannya kita baca terus, ya. Tarawihnya kita tidak pernah tinggal, ya. Kemudian kita katakan menang. Saya mengatakan ini terlalu sederhana kemenangan seperti itu. Karena kemenangan yang sesungguhnya itu bukan hanya kita mampu melaksanakan 30 hari dengan kebaikan, akan tetapi apakah setelah 30 hari ini kita mampu melakukan sebuah peningkatan, atau juga paling tidak apa yang sudah dilakukan Ramadan ini bisa dilanjutkan di bulan Syawal atau juga bisa ditingkatkan di bulan Syawal itu. Kalau ternyata di bulan Syawal yang tadinya tadarusnya, ya, rutin, ternyata di bulan Syawal sudah ditinggalkan, tidak konsisten. Yang tadinya sholat 5 waktu tepat waktu di Ramadan, kemudian setelah
di bulan Syawal ini kesiangan. Bahkan dikatakan tinggal istirahat, jadi subuhnya juga kesiangan terus. Apakah ini menang? Ini adalah kekalahan besar. Saya mengatakan bagi orang-orang yang mengatakan menang Ramadan, yang buktikan di bulan Syawal ini harus terjadi adanya. Paling tidak apa yang dilakukan di Ramadan kita lakukan, alhamdulillah juga kita tingkatkan. Apakah kita dituntut seperti dalam Al-Quran hatam 1, 2, 3 kali? Tidak seperti itu. Yang lebih penting, yang tidak kalah penting, selain tilawah Al-Quran juga memahami bacaan kemanaan dari Al-Quran yang kita baca. Baru kita hebat jempol. Kalau hanya Al-Quran bolak-balik, tapi kita tidak tahu mana dari isinya, itu belum bisa memaknai Al-Quran yang hakikat sesungguhnya yang harus kita akui. Oleh karena itu hari ini saya wabil khusus ketika merasakan bahwa kalau orang mengatakan kemenangan, apa sih kemenangan itu? Bagi warga Mahasabila harus maknai. Kita mengatakan kita menang puasa pada saat bulan Syawal, kita bisa meningkatkan apa yang dilakukan di bulan Ramadan. Teman-teman semuanya, tidak mungkin hidup ini saya bersama yayasan dari tahun ke tahun ini begini saja. Dari tahun ke tahun harus ada peningkatan sebagai sebuah upaya dari puasa yang kita lakukan 30 hari. Kalau ayat yang kita gaungkan setiap hari di masjid itu, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, la'allakum tattaqun, agar kamu jadi orang yang bertakwa. Banyak kali dibacakan oleh pori ayat. Jadi orang yang bertakwa itu dalam surat Al-Imran tadi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al-ghayza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Di situ dikatakan anjuran kita, Allah memerintahkan kepada kita semuanya, bersegeralah kamu wahai penduduk Akmal Sabila untuk memohon ampunan Allah. Dan sudah itu luasnya seluas langit dan bumi, dipersembahkan kata Allah buat kamu semuanya wahai warga Akmal Sabila. Di antaranya adalah alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i. Yang pertama adalah orang-orang manusia yang mau menafkahkan antara dan Allah dan keadaan sempit dan lapar. Wal kadhimina al-ghaiz, dan yang kedua adalah yang mampu menahan hawa nafsu, dan yang ketiga wal 'afina 'anil nas, dan orang yang berlapang dada kemaafan di antara sesama. Sungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berpuasa. Kalau bicara terkait dengan orang yang takwa yang pertama, yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i. Teman-teman semuanya, di bulan Syawal ketika kita bulan Ramadan kita terbiasa sedekah. Kenapa di bulan Syawal kita tidak ditingkatkan sedekah? Pada pertahankan sedekah yang kita lakukan. Memang sedekah itu banyak tenaga pikiran, tapi paling tidak misalkan apa yang kita dapatkan ini
5.000, berapapun. Ini berarti kita ini menang. Karena apa? Ramadan kita tingkatkan. Yang misalkan sehari ya, masa iya kalau anak diminta 1.000, kita 2.000, masa iya nggak bisa. Atau juga 1.000 lah minimal. Kita biasakan jangan anak saja kita nyuruh sedekah harian. Teman-teman dan saya harus kita mau bersedekah untuk harian. Karena sedekah itu baik ini untuk karyawan atau juga untuk pendidik atau juga tenaga pemerintah. Jangan takut apa yang dikeluarkan ini ya, itu tidak akan memiskinkan, tapi justru akan memberikan keberkahan kehidupan kita semua. Teman-teman agak sedikit saya kerasinya, karena inilah yang katakan menang itu ketika sudah menyampaikan. Jangan kita nyuruh anak saja setiap hari. Kadang-kadang saya ada yang bingung, aduh ini Ramadan ini kok semakin Ramadan itu semakin susah ya. Katanya kadang-kadang wali kelas tidak ada laporannya, kadang-kadang juga tidak dapat uangnya. Ini sejauh mana dakwah kita? Berikan teladan sehari kita 2.000, sehari kita 2.000 atau 1.000 rupiah misalkan. Sekiranya teladan Nahina, Bunda juga ada nak kita. Insya Allah barokah insya Allah. Semangat gurunya ketika sedekah di bulan Ramadan, semangat siswanya di bulan Ramadan. Maka ya kita itu menunjukkan sebuah kemenangan, apalagi di bulan Syawal sekarang ini. Kalau Ramadan tidak dapat seperti salah kita tingkatkan. TK sama, karyawan juga sama. Sebagai kebersihan dan membersihkan suami. Jangan bilang dari kita yang sedikit, jangan. Udah Allah itu maha melihat wasayallahu amalakum. Allah melihat pekerjaan kamu semua, amal kamu semua, apa yang kamu berikan itulah yang menjadi keberkahan. Kamu akan berkah jiwa hatinya, akan berkah pikiran, akan berkah secara sosial komunitas. Itu adalah surah ini sudah dalam tesisnya Ustazah Nurul gitu ya, tentang sodako. Tapi kalau itu tidak ada pedoman tesis itu kemudian dilakukan, berarti ini ada sebuah kegagalan dalam sebuah karya kita. Apalagi yang berlaku. Ini contoh walda yang kedua, walda kriminal ya, menahan hawa nafsu. Marilah kita bersama-sama untuk bisa ya, antara kita dan keluarga atau masyarakat untuk mampu mengendalikan hawa nafsu dan hati. Nafsu banyak nafsu yang secara psikis dan nafsu yang secara fisik. Kemudian juga saling memaafkan dan teman-teman semuanya, kalau bicara orang yang bertakwa, maka salah satunya adalah tombaknya, muaranya adalah kedisiplinan. Orang pengen sukses disiplin. Kalau orang sudah memiliki sholatnya disiplin, maka dia akan melakukan dalam banyak kegiatan disiplin. Inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Orang yang tidak disiplin nggak bakalan hidupnya itu sukses. Yakinkan itu. Maka akal sabila semua pendidikan tentang pendidikan, kalau kita ingin maju bersama dengan takwa, di mana berada dalam kemenangan, maka muaranya adalah kedisiplinan kita. Kalau ada undangan jam 9, setengah 9 minimal kita sudah ada. Saya juga sama, saya ngajar di kampus. Kalau pukul sekian 15 menit saya harus ada kelas 2. Saya lebih teladan dari anak-anak saya. Apalagi anak SD, SMP, SMA yang masih anak-anak itu ya, menjadikan gurunya itu role model bagi anaknya. Gimana anak itu akan ya bisa mengikuti ya, apa bisa meniru ya dengan yang baik kalau gurunya tidak ya memberikan contoh. Demikian
demikian juga yang berada di luar sana, baik ya, yang di bagian amal usaha. Saya terinspirasi ketika amal usaha ini ya dikelola oleh Abi Chicken, betul ya? Itu jam 5:30 itu karyawan sudah rapi, beres-beres sapu-sapu, ada sudah bajunya sudah rapi semuanya. Dan saya melihat kalau ada luar biasa banget. Apa nyatanya ketika setelah dikelola kita lebih santai dan menambah dana, kadang datang juga belum. Enggak apa-apa, karena saya pasti di depan. Pasti yang kita lihat itu ya, salah satunya SMP saya lihat ini ya, saya kemudian juga kita keluar pasti saya lihat itu. Kita tidak lagi untuk sekarang ini. Kalau kita puasa berada di kemenangan, semua amal usaha yang ada di sini tingkatkan dari sisi apa? Kedisiplinan. Jam kerja, misalkan jam kerjanya kita kan jam berapa? Harus ada di piket itu. Ya, yang kira-kira mempersiapkan bersih barangkali. Kita tidak ada tiga-tiganya. Yang penting itu sudah buka, itu sudah kita siap bekerja. Ini adalah tanda dan ciri orang yang tak takut berakhlak. Ini adalah dampak dari Ramadan selama 1 bulan. Termasuk Bang Jimmy di depan juga malah ya, Bang Insya ya, pastikan saya lewat di situ itu jam 7 ya, itu sudah rapi, jangan ada arus dan berserakan. Itu namanya puasa kita menang. Melihat tadi di bagian yang lainnya juga sama ya. Kalau masih ada yang lawan-lawan ya, TU itu adalah harus lebih paham daripada guru. Para kepala sekolah tolong ya. TU itu adalah melayani para guru. Jangan sampai guru sudah datang, TU datang. Ini tidak lagi diamal terjadi seperti itu. Gimana kita puasanya menang kalau di bulan Syawal kita malah ya tidak ada peningkatan, bahkan biasa-biasa saja seperti bulan sebelumnya. Para kepala sekolah, saya berharap saya pikirkan lembaga-lembaga ini tidak untuk dalam kondisi yang hidup dan mati. Walayah sehingga lembaga ini terus bergerak. Lembaga ini tidak besar. Lembaga ini akan menjadikan betul-betul lembaga yang dibanggakan, baik oleh ya kabupaten atau juga Jawa Barat. Dan itu bukan tidak mungkin. Mungkin, pasti mungkin. Hal di antaranya, pertama kepala sekolah itu ya tidak hanya pandai membuat program, tapi salah satu yang perlu dimiliki oleh style dalam kepemimpinan memimpin itu perlu dipelajari, perlu paham. Bukan berarti kita anak buah saja, tapi ada hal-hal yang perlu kita miliki. Ya, pemimpin itu banyak, ada yang berbagai macam. Kemudian kepala sekolah juga selain memiliki style kepemimpinan juga ya, bagaimana ya mengkonsistensikan kebiasaan baik para guru. Kalau tidak konsisten jangan harap ya, itu adalah bagian menjadi sebuah kemenangan atau juga kemajuan dalam. Dan juga yang berikutnya dimiliki juga oleh kepala sekolah juga adanya skill atau keterampilan. Saya kira ini ya teman-teman ya. Jadi kalau sekolah yang hebat itu ya, tidak ditentukan oleh ya fasilitas yang bagus, tidak ditentukan oleh perencanaan yang banyak, ya, tidak ditentukan oleh biaya berdasarkan perencanaan, tidak hanya itu. Tapi yang lebih ditekankan adalah ya bagaimana kepala sekolah itu ya membangun karakter ya yang baik ditanamkan sehingga menjadi sebuah ya kultur ya sesuai dengan tema hari ini, integritas hati, membangun ekosistem pendidikan berkualitas dalam bingkai silaturahmi. Mudah-mudahan tersampaikan hari ini, temanya sangat bagus ya, karena kita juga memiliki keinginan yang kuat ya, memiliki keinginan yang untuk masa depan membangun ya sekolah yang memiliki kultur atau budaya ya
konsisten dengan kebaikan. Dan juga ingin menyentuh juga selain pada tenaga pendidik dan pendidikan, juga para karyawan, ya, para karyawan juga janganlah merasa bahwa posisi karyawan itu tidak penting berada di lembaga Akmal Kabila. Posisi teman-teman para karyawan itu juga memegang peranan penting untuk bersama-sama berjuang di sini. Yang di bagian dapur, ya, ini juga usahakan, ya, tepat waktu datangnya. Kalau ada undangan-undangan, jangan leleh kayak majlis taklim. Kalau jam 9, ya makanya saya jangan jam 9, coba berapa orang yang datang jam 9, ya. Kalau udah setengah 10, jam 9 lebih 15 itu namanya apa? Namanya bukan karyawan akal ya. Karyawan akal nggak begitu. Dan saya teman-teman semuanya, saya ingin mari kita bersama-sama untuk meluruskan, ya. Pertama niat kita itu adalah ibadah. Tujuannya mardotilah. Prosesnya adalah, ya, proses yang sesuai dengan syariat Islam. Dalam surat Al-Asr, Bismillahirrahmanirrahim, wal asr, demi masa, innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia dalam rupiah. Yang tidak rugi itu adalah illalladzina amanu, orang-orang, kecuali orang-orang yang beriman, yakin sama Allah, yakin Allah itu ada, yakin Allah melihat kita, yakin Allah menolong kita, yakin Allah akan membantu kita, keyakinan yang kuat pada Allah. Wa min sholihat, selalu, ya, beramal soleh, saling wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr.